Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu, apakah itu berarti memelihara Raja Kumbang membutuhkan sejumlah besar kumbang pemakan emas untuk melahap satu sama lain? Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Kamu benar-benar orang yang cerdas, rekan Daois, itu bukan keseluruhan prosesnya, tapi tidak jauh dari itu. Namun, selain dari tetua ras Mayfly kita, sangat sedikit orang di dunia luar yang menyadari keberadaan Raja Kumbang pemakan emas. Menilai dari reaksimu barusan, sepertinya kamu sudah mendengar tentang Raja Kumbang pemakan emas. King Yuanzi adalah orang yang memberitahumu, bukan? Dia cukup bersahabat dengan salah satu tetua agung ras kita, jadi aku yakin dia juga tahu tentang ini. Void Spirit terkekeh dingin. Setelah hening sejenak, Han Li menjawab, aku memang mendengar tentang ini dari Senior King. Dia mengatakan kepadaku bahwa begitu Raja Kumbang pemakan emas lahir, bahkan makhluk abadi sejati akan takut. Apakah itu benar? Itu sedikit berlebihan, tapi Gold Devouring Beetle Monarchs memang sangat kuat. Paling tidak, aku pasti tidak ingin menghadapinya dalam pertempuran. Void Spirit terkekeh. Han Li mengangguk sebelum bertanya, begitu. Bolehkah saya bertanya seberapa besar peluang yang menurut Anda akan Anda miliki untuk mengasuh Raja Kumbang pemakan emas setelah mendapatkan kumbang pemakan emas saya, senior? Void Spirit menyipitkan matanya dan memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangkat dua jari. 20%. Itu tidak terlalu tinggi, renung Han Li saat ekspresinya sedikit berubah. Untuk apa kau mengambil Gold Devouring Beetle Monarchs? Aku hanya dapat mengklaim 20% peluang sukses karena aku telah mempelajari teknik memelihara serangga selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak trik di lengan bajuku. Jika orang lain mencoba ini, mereka bahkan tidak akan memiliki peluang 10%. Baiklah, saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda, saatnya Anda untuk memenuhi akhir dari perjanjian kami. Anda dapat menyatakan apa yang Anda inginkan untuk kumbang pemakan emas Anda sekarang, kata Void Spirit saat ekspresi dingin muncul kembali di wajahnya. Han Li tampaknya telah membuat keputusan, dan setelah diminta oleh Void Spirit, dia segera menjawab, saya secara alami akan memenuhi akhir perjanjian saya. Dan untuk apa yang saya inginkan untuk kumbang pemakan emas saya, ada dua hal. Kalau begitu, katakan, kata Void Spirit. Pertama, aku tidak memerlukan harta apapun. Sebaliknya, aku ingin lebih banyak ramuan sungai neraka ilahi. Seperti yang baru saja kamu katakan, dengan kumbang pemakan emas yang cukup, ramuan itu tidak akan berarti bagimu, jadi aku yakin tidak meminta terlalu banyak di sini. Kedua, saya juga memiliki beberapa pengetahuan dalam teknik memelihara serangga, dan saya juga memiliki sisa kumbang pemakan emas. Oleh karena itu, saya juga ingin mencoba memelihara Raja Kumbang pemakan emas. Saya tidak tahu berapa tahun yang diperlukan sebelum saya dapat mengumpulkan kumbang pemakan emas yang cukup dewasa lagi, tetapi saya masih ingin mencobanya. Karena itu, saya ingin salinan teknik rahasia pemeliharaan Raja Kumbang pemakan emas, Han Li berkata dengan serius. Murid Void Spirit sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, dan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, Void Spirit akhirnya berkata dengan alis berkerut, syarat pertama mudah dipenuhi, sedikit merepotkan. Teknik rahasia yang Anda minta adalah teknik yang dijaga sangat ketat di ras Mayfly kita, dan bahkan tidak semua tetua ras kita telah melihatnya. Oleh karena itu, tidak tepat bagi saya untuk mengungkapkan ini informasi kepada orang luar. Jika hanya sedikit merepotkan, maka aku yakin kamu masih bisa melakukannya, senior. Dibandingkan dengan salah satu serangga roh terikat atau harta karun surgawi yang rusak itu, kondisi yang aku usulkan jauh lebih lunak, balas Han Li sambil tersenyum. Hehe, itu benar. Baiklah, saya setuju dengan persyaratan ini,
Tetapi Anda harus bersumpah pada setan batin Anda untuk tidak mengungkapkan teknik rahasia kepada orang lain. Di basis kultivasi Anda, setan batin menjadi sangat menakutkan, dan jika Anda ingkar, ada kemungkinan besar Anda akan binasa selama masa kesusahan Anda di masa depan. Jika Anda bersedia bersumpah, maka saya dapat memberi Anda teknik rahasia, kata Void Spirit tersenyum. Tentu saja, itu permintaan yang sangat masuk akal. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia memasang ekspresi serius sebelum bersumpah yang memuaskan Void Spirit. Baiklah, mari kita mulai pertukaran kita, kalau begitu. Berikut adalah beberapa vial dari Divine Infernal River Elixir. Void Spirit mengangguk dengan senang sebelum mengayunkan lengan baju ke udara, mengirim 5 botol hijau kecil terbang langsung ke arah Han Li. Han Li mengangkat tangan untuk menarik 5 botol kecil ke dalam genggamannya, lalu membuka tutupnya satu persatu, menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa isinya. Pandangan gembira dengan cepat muncul di matanya, dan mengeluarkan gelang binatang roh, dan melemparkannya ke arah Void Spirit. Ini 5.000 kumbang pemakan emas dewasa, senior. Void Spirit menarik gelang itu ke dalam genggamannya, namun alih-alih melepaskan serangga roh di dalamnya, dia menutup matanya dan mengarahkan indera spiritualnya ke dalam gelang itu. Beberapa saat kemudian, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Ini semua benar-benar kumbang pemakan emas yang benar-benar dewasa, dan mereka telah berkembang lebih baik dari yang saya perkirakan. Ambil slip batu giok ini, dan jangan perlihatkan kepada orang lain, Void Spirit memperingatkan. Begitu suaranya menghilang, slip batu giok yang telah dia siapkan terbang keluar dari lengan bajunya, lalu mencapai Han Li. Aku tidak akan, senior, jawab Han Li dengan hormat saat dia dengan gembira menangkap slip batu giok itu, lalu menempelkannya ke dahinya. Dalam sekejap, teks kuno di dalam slip giok muncul di benaknya seperti serangkaian gambar yang hidup. Void Spirit menyimpan gelang binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas, lalu berbalik untuk menilai Han Li dengan sedikit senyuman di wajahnya, tampaknya sangat tertarik pada Han Li. Setelah beberapa saat, Han Li melepaskan batu giok dari dahinya dan menarik indera spiritualnya. Jadi, tidak ada masalah dengan teknik rahasia yang kuberikan padamu, kan? Void Spirit bertanya sambil tersenyum. Tidak sama sekali, senior. Teknik rahasia yang Anda berikan kepada saya sangat mendalam, dan itu menjawab banyak pertanyaan yang saya miliki ketika datang ke pemeliharaan serangga, jawab Han Li dengan hormat sambil menyimpan slip batu giok di lengan bajunya. Oh, Anda pasti mahir dalam memelihara serangga jika Anda mendapatkan sebanyak itu dari memeriksa teknik rahasia untuk waktu yang singkat. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Raja Kumbang Pemakan Emas sangat kuat, keberuntungan dan usaha sangat diperlukan jika Anda ingin berhasil mengasuhnya, jadi saya menyarankan Anda untuk berhati-hati dalam upaya ini, kata Void Spirit dengan tatapan penuh arti di matanya. Terima kasih, senior, aku pasti akan melakukannya, jawab Han Li. Baiklah, mengingat pertukaran kita telah selesai, kamu dapat meninggalkan paviliun angin hitam sekarang, dan aku akan keluar setelah kamu. Jangan biarkan Golden Flame dan King Yuanzi menunggu terlalu lama di sana, kata Void Spirit. Ya, senior, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Han Li secara alami tidak mengajukan keberatan, dan setelah memberikan salam perpisahan, dia terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya biru, dengan cepat menghilang ke dalam ki hitam di luar. Hehe, seorang kultivator integrasi tubuh saja berani berpikir untuk memelihara Raja Kumbang Pemakan Emas. Sungguh menggelikan, jika memang semudah itu memelihara makhluk yang sebanding dengan roh sejati, maka ras Mayfly kita sudah menguasai seluruh alam roh. Bahkan di seluruh sejarah ras Mayfly kita, tidak ada yang berhasil mengasuh Raja Kumbang Pemakan Emas. Sayang sekali aku harus menyerahkan vial eliksir neraka ilahi itu. Namun, dengan 5.000 serangga pemakan emas ini,
seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa saya akan dapat memperbaiki payung Myriad Spirit yang akan membantu saya dalam transendensi kesengsaraan saya. Kumbang pemakan emas dewasa pada awalnya tidak dapat dihancurkan, jadi payung Myriad Spirit yang disempurnakan menggunakan mereka seharusnya juga memiliki kualitas yang sama. Sepertinya aku akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melampaui kesengsaraan kenaikan itu. Void Spirit terkekeh dingin begitu Han Li pergi. Setelah itu, dia membalikkan tangan untuk menghasilkan gelang binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas, lalu membuat segel tangan sebelum menunjuk jari ke gelang itu. Cahaya spiritual menyala, dan semburan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berputar di sekitar gelang dan membekukannya menjadi bongkahan es hitam yang dalam. Dia kemudian langsung menempelkan beberapa jimat biru berkilauan ke bongkahan es sebelum menyimpannya. Sekitar 1 jam kemudian, 2 seberkas cahaya, 1 emas dan 1 biru, terbang keluar dari penghalang cahaya putih di atas pulau, lalu menuju ke arah tertentu. 2 seberkas cahaya adalah King Yuanzi dan Han Li. Golden Flame Baron dan King Yuanzi tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka bertanya kepada Han Li atau Void Spirit tentang detail seputar kesepakatan mereka. Setelah mengobrol tentang beberapa hal lain dan mencicipi beberapa anggur roh luar biasa yang diseduh oleh Golden Flame Baron, semua orang pergi dari pulaunya. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka banyak bicara, dan keduanya langsung menuju ke gua tempat tinggal King Yuanzi. Sekitar setengah bulan kemudian, gunung tinggi yang familiar itu akhirnya muncul di kejauhan. Tiba-tiba, King Yuanzi tiba-tiba berhenti, dan Han Li sedikit terkejut dengan ini, tapi dia juga berhenti. Rekan Taois Han, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi aku telah membalas budi yang aku berutang padamu. Karena itu, disinilah kita akan berpisah. Setelah aku kembali, aku akan menutup gunung itu dengan benar. Sehingga saya bisa fokus untuk melampaui kesengsaraan surgawi besar saya berikutnya. Yaoer hanya akan dapat membantu saya dalam proses setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, jadi dia akan pergi ke pengasingan bersama saya. Saya sudah siapkan semua pil yang dia butuhkan untuk berhasil menembus kemacetannya, dan saya tidak akan membiarkannya pergi kemanapun sampai dia mencapai tahap integrasi tubuh. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan, rekan Taois Han? King Yuanzi bertanya dengan suara penuh arti. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia menghela nafas sebelum memberi hormat ke arah King Yuanzi. Tentu saja. Tolong ucapkan selamat tinggal pada Peri Yuan dan Peri Yan sebagai penggantiku, senior. Aku akan pergi sekarang. Melihat Han Li sangat bersedia untuk mematuhi, ekspresi King Yuanzi sedikit mereda, dan dia menjelaskan, hehe, tolong jangan salahkan karena tidak ramah, rekan Taois Han, hanya saja akan sangat merugikan bagi Yaoer untuk berinteraksi bersamamu secara berlebihan selama saat kritis ini. Jika kamu tinggal bersamanya terlalu lama, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk mengatasi iblis batinnya ketika dia mencoba membuat terobosan, jadi aku harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Kamu salah paham, senior, aku melihat Peri Yuan hanya sebagai teman dekatku, kata Han Li dengan senyum masam, tidak yakin bagaimana menjelaskan situasinya. Kamu mungkin hanya melihatnya sebagai teman dekat, tapi itu belum tentu seperti yang dia pikirkan, kata King Yuanzi dengan sedikit senyum di wajahnya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan diri saya, senior, dan saya yakin Anda tidak ingin mendengar penjelasan saya. Bagaimanapun, itu semua berkat dukungan Anda, saya bisa mendapatkan eksilir sungai infernal ilahi, dan aku pasti akan mengingat kebaikanmu. Mudah-mudahan, lain kali kita bertemu, kamu sudah berhasil melampaui kesengsaraanmu, senior, kata Han Li sambil memberi hormat perpisahan. Saya juga berharap Anda beruntung dalam maju ke tahap Grand Ascension, rekan Taois Han.
King Yuanzi membalas hormat Han Li. Han Li mengangguk setelah melihat ini, dan dia terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, langsung menuju ke celah spasial tempat dia pergi terakhir kali. Basis kultivasinya kurang di masa lalu, jadi dia hanya bisa pergi melalui celah spasial dengan bantuan King Yuanzi. Namun, sekarang dia berada di tahap integrasi tubuh tengah, dia tidak lagi membutuhkan bantuan. King Yuanzi melayang di udara, dan hanya setelah seberkas cahaya biru benar-benar menghilang ke kejauhan barulah dia menghela nafas. Bocah Han itu pasti telah membuat beberapa kemajuan pesat. Sekarang dia telah memperoleh begitu banyak eliksir sungai neraka ilahi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai tahap integrasi tubuh akhir di masa depan. Namun, itu akan sangat tidak mungkin baginya untuk maju ke tahap Grand Ascension kecuali dia menemukan beberapa peluang. Kemudian, dia memiliki cukup banyak harta dan rahasia yang kuat, jadi tidak mungkin baginya. Saya telah membantunya dengan yang terbaik kemampuan saya di sini, jika dia kebetulan menjadi kultivator Grand Ascension suatu hari nanti, mungkin dia akan membalas budi. Setelah itu, King Yuanzi menarik pandangannya dan terbang kembali ke gua tempat tinggalnya. Lebih dari setengah hari kemudian, fluktuasi spasial yang keras tiba-tiba meletus di udara di atas gunung tak bernama tertentu di Sungai Neraka, diikuti oleh celah hitam raksasa yang muncul dari udara tipis. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pilar cahaya 5 warna meletus dari puncak gunung, lalu menghilang ke celah dalam sekejap. Fluktuasi spasial kemudian mulai mereda, dan celah raksasa juga perlahan tertutup. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu berlalu, dan lebih dari 300 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bagi manusia biasa, beberapa generasi telah berlalu selama ini, namun dalam konteks seluruh alam roh, ini hanyalah bagian kecil yang berlalu dengan cepat. Bagi makhluk maha kuasa yang berdiri di puncak seluruh alam roh, 300 tahun bukanlah periode waktu yang dapat diabaikan. Beberapa sekte yang kuat dan keluarga besar dapat menggunakan waktu ini untuk mengasuh beberapa generasi saudara dan murid, dan selama 300 tahun ini, perubahan besar telah terjadi di seluruh umat manusia. Saat ini, kelompok penjaga lapis baja adalah pemandangan umum di 3 wilayah manusia, dan semua kota besar telah diubah menjadi benteng. Di pusat kota-kota ini ada serangkaian formasi dan batasan yang terbentang di atas tanah seperti sarang laba-laba, bertumpuk satu sama lain dan menimbulkan keputusasaan di hati semua musuh potensial yang berkomplot melawan kota-kota manusia. Beberapa ratus tahun yang lalu, kultivator formasi inti dan Nas Chen Sol sangat jarang di kota-kota normal, namun sekarang mereka sering muncul di hadapan manusia. Beberapa manusia yang lebih beruntung bahkan kadang-kadang bisa melihat seorang kultivator transformasi dewa. Selain itu, selama beberapa abad terakhir, jumlah prajurit penyempurnaan tubuh fana telah melonjak secara dramatis hingga lebih dari 10 kali populasi aslinya. Selain itu, mereka semua telah dilengkapi dengan senjata dan alat roh yang jauh lebih kuat dari masa lalu. Adapun manusia yang bahkan tidak mampu mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh, juga akan berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuh dan mempelajari beberapa keterampilan mempertahankan diri. Hampir semua tugas ini dilakukan dengan sukarela oleh manusia karena semua orang sekarang telah diberi tahu tentang berita bahwa kesengsaraan iblis berikutnya sudah dekat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, utusan dari Pulau Suci telah muncul di semua kota besar, dan mengumumkan bahwa kesengsaraan iblis akan dimulai dalam 200 tahun. Selain itu, mereka menyatakan bahwa kesengsaraan yang jahat ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, dan bahwa umat manusia benar-benar berisiko musnah jika gagal menangani situasi dengan serius. Dengan demikian, seluruh umat manusia dalam keadaan darurat, dan semua persiapan dilakukan beberapa kali lipat dari kecepatan aslinya. Semua bahan dan ramuan di pasar utama dengan cepat terjual habis,
dan hanya beberapa kebun obat pribadi milik sekte yang kuat dan keluarga besar yang masih memiliki beberapa obat roh yang ditanam. Meski begitu, obat roh ini berbeda dengan obat roh berharga yang ditanam di kebun ini di masa lalu. Sebagian besar yang saat ini adalah obat roh dengan periode pematangan pendek, dan juga sangat umum digunakan. Selain itu, semua hal yang disembunyikan oleh kekuatan besar di masa lalu kini dengan cepat terungkap. Beberapa kekuatan besar bahkan mulai sering bertukar beberapa teknik rahasia dan seni kultivasi yang mereka butuhkan, berharap untuk naik ke level lain menggunakan aset baru ini. Tentu saja, kekuatan yang paling menonjol dalam umat manusia tetaplah kota Deep Heaven dan 3 kota berdaulat. Ada banyak kultivator manusia dan iblis elit yang tak terhitung jumlahnya, serta 10 kultivator integrasi tubuh yang terletak di kota Deep Heaven, jadi itu adalah benteng yang tak tertembus. Adapun 3 kota berdaulat, mereka dijaga oleh 3 penguasa manusia dan semua kultivator tingkat tinggi dari 3 wilayah, jadi tampaknya sangat aman. Kekuatan yang menempati peringkat langsung di bawah ini secara alami adalah 10 sekte manusia teratas, dan keluarga roh sejati. Mereka juga menarik banyak manusia dan kultivator lepas yang berbondong-bondong untuk perlindungan, dan hanya dalam beberapa abad terakhir, jumlahnya telah berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat, hampir mencapai kapasitas maksimal. Tidak hanya manusia yang melakukan segala yang bisa untuk mempersiapkan kesengsaraan iblis yang akan datang, ras iblis dan ras asing terdekat juga telah bergerak dalam jumlah besar. Selama 300 tahun terakhir, semua ras sering mengirimkan utusan untuk bertukar informasi penting seputar kesengsaraan yang akan segera terjadi. Di bawah suasana tegang ini, ada beberapa ratus kultivator berkumpul di pegunungan tidak jauh dari kota Deep Heaven. Ada seorang wanita berjubah putih duduk di atas batu raksasa di tengah-tengah kelompok itu, dan semua orang mendengarkannya menjelaskan seni kultivasi yang rumit. Wanita itu tampaknya baru berusia 18 tahun, dan tubuhnya diselimuti lapisan proyeksi bunga teratai putih. Ada juga lambang bunga teratai biru tua di glabellanya, yang memberinya penampilan murni dan halus, hampir seolah-olah dia adalah bidadari yang turun dari surga. Ada kultivator dari kedua jenis kelamin dan segala usia mendengarkan dia menyampaikan pengetahuannya, tetapi kebanyakan mengenakan jubah Taois, sedangkan sisanya mengenakan jubah biru dengan pedang di punggung. Mereka tampaknya berasal dari sekte yang sama. Namun, tidak satu pun memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Hanya ada beberapa kultivator formasi inti di antaranya, sedangkan mayoritas tahap pendirian yayasan. 2 jam kemudian, wanita itu akhirnya menyelesaikan ceramahnya, lalu berkata dengan suara tenang, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kuliah berikutnya akan diadakan 3 bulan dari sekarang, dan Dao dari 5 elemen akan dibahas. Kalian semua bisa pergi sekarang." "Iya, senior." Semua murid membungkuk hormat ke arah wanita itu setelah mendengar ini sebelum berangkat dari gunung dengan harta dan alat rohnya. Wanita berjubah putih saat orang-orang ini pergi, dan tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut saat dia berbalik ke arah pohon besar tertentu. "Kakak senior Hai, murid-murid ini milik Anda dan kakak senior Kilingzi. Namun Anda memaksa saya untuk mengajar mereka, bukankah menurut Anda itu tidak adil?" Cahaya putih melintas di kaki pohon, dan seorang pria tampan berjubah biru muncul dengan senyum di wajahnya. "Aku tidak pernah ingin mengambil murid, aku ditipu oleh kakak senior kita dan berakhir dengan tugas yang merepotkan ini bahkan sebelum aku tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, ceramahmu 100 kali lebih baik daripada yang bisa kita berdua sampaikan. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mampu membuat kemajuan yang menakjubkan hanya dalam beberapa abad, bahkan ada beberapa kultivator formasi inti sekarang. Saya tidak dapat dipuji atas kemajuan yang telah dibuat oleh para murid ini, sebagian besar disebabkan oleh pil sisa yang guru berikan kepada kami. Kami tidak lagi membutuhkan pil ini,
jadi murid-murid Anda mendapat manfaat darinya sekarang. Omong-omong, mengapa Anda terlibat dalam hal ini? Kakak senior Qilingzi membawa murid-murid ini sehingga dia dapat membawa kuil Taois Misea ke tingkat yang lebih tinggi. Peran apa yang Anda mainkan dalam hal ini? Wanita berjubah putih itu mengeluh. Hei, kamu tidak bisa menyalahkanku di sini. Qilingzi mendorongku untuk melakukan ini, kata pria berjubah biru itu dengan marah. Cahaya spiritual menyala ketika seorang pendeta Taois berjubah kuning tiba-tiba muncul di samping pohon lain, dan dia terkekeh, "Hehe, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya di sana, adik junior." Kamu tersenyum dari telinga ke telinga ketika semua murid itu merujuk ke Anda sebagai tuan. Trio ini tidak lain adalah 3 murid Han Li, Bai Guoer, Qilingzi, dan Hai Yuetian. Penampilan fisik mereka tidak berubah sama sekali selama 3 abad terakhir, tetapi aura dan watak mereka telah mengalami perubahan drastis.